Jackson? Hello? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yudi Astrawan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik aja. Di video kali ini saya akan melanjutkan sequel Wrong Turn yang berjudul Wrong Turn 6 Last Resort. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Danny diberikan sebuah warisan berupa mansion di suatu tempat. Danny pun mengajak teman-temannya untuk melihat mansion tersebut. Namun ternyata di mansion tersebut terdapat 3 orang psikopat. Gimanakah nasib mereka semua? Biar kalian gak penasaran, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya hutan West Virginia di Appalachian Big Trail. Di sebuah pemandian air panas terlihat 2 sejoli sedang sepedaan melewati hutan tersebut. Hingga si cewek berhenti dan menunjukkan lokasi sebuah tempat pemandian. Si cowok pun langsung takjub melihatnya. Tak lama kemudian si cewek pun melepaskan pakaiannya. Namun mereka tidak menyadari jika salah satu psikopat sedang mengintai mereka dari balik pohon. Tanpa rasa curiga, mereka pun langsung melakukan adegan hot di pemandian air panas tersebut. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Hingga si cowok tiba-tiba berteriak dan hanya sepedanya saja yang terlihat. Nick? Lantas si cewek pun kaget dan mencari di mana si cowok. Hingga tiba-tiba ia menemukan si cowok sudah terjatuh dan ada seseorang yang memanahnya. Si cowok pun tewas tertusuk panah di wajahnya. Si cewek pun kaget dan panik. Lalu ia pun langsung pergi dari sana. Namun si cewek pun terjerat kawat tepat di wajahnya. Lalu psikopat pun datang dan langsung membunuhnya. Lalu scene beralih kepada kelompok pemuda yang sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi sebuah mansion yang akan diwariskan kepada Danny. Ia juga bersama pacarnya yang bernama Tony dan satu temannya yang bernama Vic. Mereka kaget ketika Danny mendapatkan sebuah undangan yang katanya dari keluarga aslinya. Ia diundang untuk mewarisi segala kekayaan dari keturunannya. Bahkan Danny pun tidak mengenali siapa keluarga jauhnya itu. Sementara itu adik Tony dan 2 temannya pun ikut pergi ke tempat yang tadi disebutkan. Mereka terlambat karena mengalami pecah ban. Lalu scene beralih ke Mansion Hot Spring Hotel yang akan diwarisi oleh Danny. Terlihat di sana sedang mengadakan acara perkumpulan beberapa orang tua. Di sana terdapat seorang pria yang bernama Jackson, si pengurus hotel tersebut. Singkat cerita, Jackson pun menghampiri seorang wanita yang bernama Sally. Mereka pun sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh Sally. Tak lama kemudian rombongan dari Danny pun datang. Mereka disambut oleh Sally dan Jackson selaku pengurus di sana. Danny dan pacarnya kagum karena melihat megahnya bangunan tersebut. Namun sepertinya Jackson dan Sally tidak mengira bahwa Danny datang bersama teman-temannya. Ditambah satu rombongan lagi baru sampai di tempat itu. Jackson pun terlihat marah namun ia menahannya. Hingga mereka pun dipersilahkan masuk dan Sally yang mengaku sebagai saudarinya langsung menarik Danny tanpa memperdulikan Tony. Di dalam hotel mereka menjelaskan bahwa Jackson, Sally, dan Danny merupakan saudara. Hingga mereka pun dipersilahkan untuk menyantap hidangan daging yang terlihat mencurigakan. Jackson menjelaskan bahwa makanan ini hanya untuk Danny, karena mereka tidak tahu bahwa teman-teman Danny ikut datang ke sana juga. Sementara itu seorang nenek yang berada di kamar mendengar pintunya diketuk. Namun ketika dibuka tidak ada siapapun di luar pintu tersebut, dan hanya ada koper di sana. Seolah menyuruhnya untuk segera pergi. Nenek itu pun mendorong gerobak itu. Lalu That's more like it. Mr. Jackson? Hello? nenek itu pun tewas terkena lemparan kapak. Lalu datanglah Jackson yang memperingati psikopat untuk tidak terburu-buru membunuh mangsanya. Seolah-olah Jackson sudah kenal dengan para psikopat itu. Di sisi lain, para anak muda tersebut mengagumi kemegahan dari mansion itu. Ditambah mereka pun tahu ada sebuah pemandian air panas. Sedangkan Danny sudah mulai mengagumi apa yang akan ia dapatkan. Singkat cerita, malam pun tiba. Jackson pun memasuki hutan di tengah gelapnya malam. Ternyata ia menemui ketiga psikopat itu.
Ia pun memarahi kelakuan dari mereka yang tidak sabaran dalam membunuh mangsanya. Hal itu membuat salah satu psikopat marah. Namun itu tidak membuat Jackson takut. Akhirnya ketiga psikopat itu pun pergi. Keesokan harinya Tony yang sedang berjalan-jalan melihat Jackson mengepel sesuatu yang berwarna merah. Dan itu adalah bekas darah nenek-nenek yang dibunuh kemarin. Namun Tony belum melakukan apa-apa karena masih belum yakin akan hal itu. Singkat cerita, Danny dan Tony pun kagum dengan foto-foto jadul yang mereka lihat. Bahkan ada satu foto yang mirip dengan Danny, yang dimana itu adalah kakek dari Danny. Mereka pun heran dengan foto orang-orang yang menggunakan pakaian aneh dan memakai topeng karung goni. Classic mountain breeding. Stop. Along the way. Stop. Lalu datanglah Jackson memperlihatkan benda-benda peninggalan keluarganya. Ia pun memperlihatkan senjata-senjata dan busur panah yang katanya milik kakek Danny. Ia pun diajak Jackson untuk berburu. Hingga sampailah mereka di sebuah tower pengintai. Lalu Jackson pun mengajarkan Danny berburu dengan memanah seekor rusa. Di sisi lain terlihat polisi yang melintas di jalanan. Ia berhenti karena jalanan yang tertutup pohon. Ia pun heran siapa yang menaruh pohon sembarangan. Lalu ia pun mendengar ketawa psikopat. Si polisi pun membawa senjata untuk melawan psikopat tersebut. Namun polisi itu pun terpanah, dan alhasil polisi itu pun tewas. Psikopat itu pun membawa mobil polisi tersebut dan membawanya ke dalam hutan, hingga suara tersebut terdengar oleh teman Danny yang akan menyusulnya ke hutan. Namun ketika teman Danny memeriksanya, psikopat pun sedang memakan rusa buruan Danny. Ia pun kaget dan lari dari sana, hingga ia pun terjatuh bersama Danny sampai terlilit kawat yang tajam. Akhirnya Danny pun pulang dengan kaki yang terluka. Singkat cerita, Danny pun sudah berada di kamarnya dengan luka di kakinya. Dan tak lama datanglah Sally. Dikarenakan Sally selalu sendiri, ia pun mengobati Danny dengan penuh kasih sayang. Danny pun disuruh untuk membuka celananya supaya gampang mengobati lukanya. Namun tak lama kemudian datanglah pacar Danny, membubarkan suasana yang penuh dengan ketegangan tersebut. Sally pun kesal dan langsung pergi dari sana. Tak lama kemudian Tony pun menggoda Danny yang lagi terluka. Lalu mereka pun melakukan adegan dewasa tidak peduli bagaimanapun keadaan luka Danny. Singkat cerita, Danny pun mengumpulkan teman-temannya bahwa dia akan menetap di mansion ini dan akan mengelolanya. Dan kesepakatan tersebut tercapai dengan dibantu teman-teman Danny. Kemudian ketika teman-temannya melihat-lihat ruangan, pasangan sejoli Julian bersama pacarnya memiliki niatan yang buruk, yaitu mencuri barang-barang berharga dari mansion tersebut. Dan karena masih penasaran, pacar Julian pun menemukan sebuah ruangan rahasia. Mereka pun pergi ke sana dan berharap ada yang berharga di sana. Namun mereka malah menemukan sebuah tempat yang aneh. Terlihat seperti sebuah tempat ritual. Julian pun mulai berpikir bahwa tempat ini adalah tempat untuk berkembang biak. Lalu ia pun mempraktekkannya. Ia pun mengajak pacarnya untuk menggunakan tempat ritual tersebut. Namun kelakuan mereka diketahui oleh Sally. Ia pun memperhatikan Julian bersama pacarnya. Namun tiba-tiba muncul seorang misterius mengganggu mereka. Ia pun dipukul tepat di kepalanya. Sementara Julian yang lagi tiduran pun disiksa sampai kakinya putus. Ia pun tewas di tangan psikopat. Lalu ketika mereka akan membunuh si cowok, tiba-tiba Sally menghentikannya. Dan si cowok yang udah sekarat pun dibawa ke kamar untuk diobati. Namun pengobatan itu hanya sebagai alasannya saja. Alhasil si cowok yang sekarat pun ditunggangi Sally. Namun tiba-tiba datanglah Jackson menggagalkannya. Lalu ia pun disuruh untuk membunuh cowok tersebut dengan ditindih bantal. Dan akhirnya si cowok itu pun tewas. Dan ia mulai menyukai tempat ini terus didekati oleh Jackson dan Sally. Dan mereka akan menunjukkan sesuatu yang spesial terkait keturunan Danny. Pembicaraan itu pun didengar oleh Vic, teman Danny. Singkat cerita, Jackson dan Sally mengajak Danny untuk ikut ke tempat yang sudah dibicarakan. Namun mereka diikuti oleh Vic. Tak lama kemudian Danny pun sampai di sana. Terdapat sebuah desa terpencil yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan wajah yang aneh. Danny pun disambut dengan meriah. Lalu Jackson mengajaknya berbicara sambil memberikan sebuah minuman. Meski ragu, Danny pun tetap meminumnya. See, like this brew, testament to family.
Kata Jackson, mereka-mereka ini merupakan keturunan asli dari keluarga mereka. Untuk menjaga keasliannya, mereka juga melakukan hubungan sedarah. Di sisi lain, Vic yang lagi mengintip ketahuan oleh psikopat. Ia pun dihajar dan dibawa untuk dieksekusi. Karena Danny lagi mabuk, ia pun tidak mengenali Vic. Alhasil, Vic pun dieksekusi dan dijadikan makanan anak-anak kampung di sana. Lama-kelamaan Danny pun semakin tidak sadar. Ia juga disuruh untuk meminum darah Vic dan tentu dia pun meminumnya. Lalu kini apa yang diidam-idamkan oleh Sally akhirnya terwujud. Danny pun terbawa suasana, lalu mereka pun melakukan hubungan di depan api unggun dengan disaksikan penduduk di sana. Keesokannya Tony terbangun dan mengecek ke depan karena ada seseorang yang menggedor-gedor pintunya. Lalu setelah dibuka itu adalah Danny yang masih belum sadar karena pesta kemarin. Ia pun ngomong gak jelas lalu tertidur. Tak lama kemudian mereka mendengar suara berisik dari arah dapur. Lalu ketika dicek ternyata itu adalah Jackson yang sedang memasak daging manusia. Dan tentu saja itu membuat mereka kaget. Mereka pun panik dan segera bersembunyi. Ditambah mereka menemukan Julian berada di dalam freezer. Mereka pun berlari, namun salah satu teman mereka mengalihkan perhatian. Ia pun berusaha melawan para psikopat itu. Namun psikopat lebih kuat. Ia pun dieksekusi menggunakan semprotan pemadam. Dan alhasil ia pun tewas. Kini sekarang tersisa Tony dan adiknya. Tony pun panik dan ingin menyelamatkan Danny. Meski sudah dicegah adiknya, Tony pun tetap mencari Danny. Tony pun masuk ke ruangan senjata dan mengambil sebuah senjata. Namun sial, ketika adiknya bersembunyi tanpa diduga psikopat sudah menaruh sebuah jebakan. Ia pun terjepit jebakan tersebut sampai ia tewas. Lalu Tony pun mencari Danny menuju ritual perkembangbiakan tersebut. Dan di sana ia bertemu Sally, lalu Sally pun mengejeknya karena apa yang ia inginkan sudah tercapai dengan sudah membawa benih dari Danny. Lalu mereka pun saling ngejek. Alhasil Sally pun ngamuk. Mereka pun bertarung sampai Sally sekarat. Lalu Danny pun datang melerai mereka. Padahal Tony sudah menjelaskan semuanya, namun Danny pun tidak peduli. Sementara itu Jackson melihat kakaknya telah sekarat. Lalu ia pun ngamuk kepada Tony dan segera membunuhnya. Danny yang tidak tega mencoba menghentikannya dan berencana ia yang akan membunuh Tony. Namun Danny menyuruh Tony untuk pergi dari sana. Akan tetapi ia pun akhirnya tertangkap juga. Tony mencoba melawannya dengan menggunakan kunci, lalu menghajar wajah Jackson sampai hancur. Kemudian Jackson pun tewas. Dan yang kesal dengan Tony pun tidak punya pilihan lain. Sementara itu Tony yang menangis pun tidak tahu di belakangnya ada psikopat. Lalu Tony pun tewas. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian kini mansion tersebut sudah dikelola Danny. Terlihat banyaknya pengunjung yang melakukan acara-acara perkumpulan di sana. Di sisi lain Tony pergi ke dapur dan terlihat para psikopat yang menjadi koki di sana. Danny pun menyuruh mereka untuk ikut ke acara ritual lalu memakai jubah. Dan ternyata Celia masih hidup meski dengan penampilan yang cacat dibawa Danny ke tempat ritual tersebut. Mereka pun melakukan ritual dengan disaksikan oleh 3 psikopat. Dan film Wrong to 6 pun selesai. Itulah alur cerita film Wrong to 6. Gimana filmnya menurut kalian? Mohon maaf jika saya ada salah penyampaian tentang film ini. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Saya Yudi Asrawan, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.